Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bunda-bunda semuanya bisa ketemu lagi di channel saya Mama Wanti. Seperti biasa bunda, saya mau berbagi kegiatan saya sehari-hari. Nah, di video kali ini saya mau berbagi kegiatan saya di siang hari bunda. Kebetulan ini kan hari Minggu, hari libur, jadi saya bisa berkegiatan di siang hari. Ini tuh kurang lebih udah jam 1 siang bunda. Ini saya baru mau masak untuk makan siang, udah telat ya bunda. Tadi itu saya sama anak saya udah beli udah beli seblak, jadi udah kenyang. Anak saya juga udah beli bubur kacang hijau juga, jadi ini masaknya nanti paling buat makan sore aja. Kalau suami saya kan masuk kerja, paling nanti pulang sampai rumah itu jam 2an, jadi masak jam segini juga insya Allah masih keburu. Nah, ini sebelum masak seperti biasa saya rapi-rapihin dulu untuk cucian piring. Ini cucian piring tadi pagi bunda, udah pada kering di rak penirisnya. Ini tak rapihin, tak beresin dulu, tak simpan ke tempatnya masing-masing. Jadi tempatnya wastafelnya itu kan bisa buat racek-racek ya. Maklumlah bunda, dapur sempit begini. Di dapur saya itu nggak ada mejanya, jadi nggak ada tempat buat racek-racek. Kalau racek-racek ya paling kalau nggak di bawah ya di wastafel ini. Tapi kalau untuk racek-racek saya lebih nyaman sambil berdiri di wastafel ini bunda daripada ngelemprak di bawah. Kalau ngelemprak di bawah gitu tuh kakinya gitu tuh suka cepet kesemutan gitu loh bunda, ketidihan gitu. Jadi enakan sambil berdiri, kalau pegel kan sambil jalan ke sana kemari gitu. Oh ya, gimana nih kabar bunda-bunda semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada punya kabar yang baik ya bunda. Keluarga semuanya juga pada sehat semuanya. Kalaupun ada yang lagi diuji sakit atau lagi diuji dengan apapun itu, mudah-mudahan secepatnya Allah angkat penyakitnya dan juga diberi solusi untuk masalahnya. Amin. Oke, ini udah selesai untuk ngerapin cucian piringnya. Ini tinggal ngerapihin sendok sama gelas yang dipakai biasa untuk minum air putih. Nah, lanjut ini untuk sinknya gitu kan miringnya ke kiri gitu ya bunda, jadi suka ngemplung airnya gitu. Kalau nggak dilap manual gitu suka ngemplung dan bikin kayak karatan gitu. Nah, ini untuk sendok, untuk gelas yang biasa dipakai untuk minum sehari-hari itu saya simpannya di meja makan. Dan lanjut ini langsung eksekusi untuk masaknya. Untuk masak kali ini tuh saya cuman mau ini bunda, mau goreng emping. Saya itu lupa punya emping di kulkas bawaan dari lebaran kemarin. Kalau udah ditaruh di kulkas gitu kan suka lupa gitu ya. Jadi ini tuh tadi pas bongkar-bongkar, saya ini kan mau masak ikan asin, saya cabein gitu bunda. Nah, ikan asinnya gitu saya taruhnya itu di kulkas yang paling bawah gitu. Nah, kok ada plastik ini gitu ya, tak buka ternyata emping. Ini alhamdulillah meskipun nggak saya jemur tapi digoreng juga langsung mekar. Ini tuh emping panenan sendiri bunda, melinjonya gitu. Mama saya di kampung gitu kan, kalau di kampung kan banyak pohon melinjonya gitu loh bunda. Cuman mama saya itu udah nggak bisa manjatnya gitu, jadi nunggu pada jatuh di bawah gitu. Jadi kalau lagi sore-sore gitu tuh suka mungutin yang pada jatuh-jatuh di bawah gitu bunda, dikumpulin. Akhirnya dapat banyak, terus dibawa ke tukang emping gitu buat dibikin emping, nggak bikin sendiri sih. Jadi ini tuh ke tukang emping gitu loh bunda, apa sih namanya itu, ngedandanin ya. Jadi nanti kita ngopahin gitu. Oke, itu untuk goreng empingnya segitu aja. Terus ini saya goreng ikan asinnya bunda. Ini nggak tahu ini ikan asin apa, cuman ini yang udah nggak ada kepalanya gitu. Nah, itu tadi sebelum saya goreng saya rebus dulu bunda, biar nggak terlalu asin. Nah, sama mau numis kubis bunda. Saya itu tadi dari pagi itu bingung banget mau masak apa gitu ya. Saya siang pengen beli seblak gitu, makan cuman buat sore doang. Mau belanja apa gitu, belanja udah panas gitu, mau ke warung juga males banget. Buka kulkas adanya cuman kubis sama ikan asin. Ya wes lah, masak ini aja untuk makan, sekali makan untuk sore. Nah, untuk ikan asinnya itu rencana mau saya cabein hijau gitu loh bunda. Nah, ini untuk bumbunya cuman berambang, bawang, cabai hijau sama tomat.
Untuk goreng ikan asinnya sebentar aja nih bunda, takutnya nanti kalau kelamaan kan keras ya, jadi cuman sebentar aja. Ini kan juga udah mateng, tadi kan juga saya rebus. Nah lanjut untuk minyaknya langsung aja saya pakai buat numis bumbunya, tapi ini karena banyak jadi ini saya kurangin dulu. Ini tuh ikan asin kemarin, enggak kemarin sih, udah berhari-hari kemarin pun ditawarin sama temen saya di kantor pada PO gitu, biasalah kan namanya emak-emak gitu ya. Ada yang pulang kampung gitu, nitip ini nitip itu gitu kan. Jadi ini tuh kemarin tuh ada sisaan 1 kilo atau setengah kilo gitu ya, cuman kalau setengah kilo gitu kan kebanyakan, jadi kemarin tuh paruan sama teman saya. Ini tuh segini tuh tadi isinya itu 9, itu tuh 15.000 kayaknya. Kalau 9 itu seperempat ya bunda, nggak mungkin kayaknya kalau isi 9 gitu setengah kilo. Yang saya goreng ini juga cuman 5 bunda, jadi masih ada 4 lagi, tapi yang saya sisain yang agak gede-gedean gitu. Nah ini untuk bumbunya ini udah tak masukin semua, udah tak tumis-tumis semua, udah tadi tak tambahin garam, micin, terus sama juga kecap, tapi garamnya cuma saya kasih sedikit aja soalnya kan ikannya juga udah asin. Nah seperti ini aja bunda untuk masak saya kali ini yang menu pertama. Lanjut ini wajannya tak cuci dulu tadi ya bunda, terus ini saya tuangin masih sama pakai minyak yang tadi bekas goreng ikan. Nah ini lanjut saya pakai untuk numis bumbu buat sayur kubisnya. Untuk tumis kubisnya juga masih sama ini bunda, saya pakai berambang, bawang sama cabai. Ini saya cabenya cuman pakai cabai merah yang besar gitu, sama tadi tak kasih cabai rawitnya 2 biji atau cuman 3 biji tadi, takut nanti kepedesan. Soalnya ini juga kubisnya itu cuman sedikit, sama ada wortel seuprit doang. Ini sayang daripada kering di kulkas, ini tadi sekalian aja tak campurin. Saya baru kali ini bunda numis kubis seperti ini. Dulu saya pernah masak kubis tapi saya santenin gitu. Nah ini nyoba-nyoba saya tumis, ternyata enak juga bunda. Saya ini bumbunya saya kasih saus tiram juga ya, seperti biasalah, berambang, bawang, cabai, terus garam, micin, masako. Nah ini saya tambahin saus tiram. Alhamdulillah enak juga sih bunda ternyata. Saya ini numisnya itu masih setengah matang bunda, jadi masih ada kriuk-kriuknya gitu. Nah ini udah tak icip-icip, alhamdulillah udah pas rasanya menurut lidah saya. Lanjut ini saya pindahin ke mangkok. Nah terus ini saya itu masih punya ayam rica gitu, masih ada berapa potong itu, eman-eman bunda tak angetin, siapa tahu nanti masih ada yang mau makan. Nah ini sebentar aja ngangetinnya, saya ini udah bersih, udah haji mulu bunda. Ini kan pedes banget ya ayamnya, jadi kan kalau diangetin gitu kan jadi bikin bersin gitu. Lanjut ini udah selesai masaknya bunda. Untuk wajannya kan tadi kosong ya, jadi nanti biar pas nyucinya itu gampang, itu tak rendam dulu. Oke lanjut, seperti biasa kalau habis masak itu ya terbitlah cucian piring. Nah ini cucian saya banyak banget ini, padahal cuman masak, numis, kubis, sama goreng ikan asin aja kotoran piringnya itu banyak banget ini. Ya sebenarnya sih ini nggak banyak ya, nggak terlalu banyak, cuman karena naroknya itu kan asal numpuk. Nah ini kalau kalau ditumpuk seperti ini kan ya nggak banyak juga ya. Karena tadi kan naroknya gitu asal narok aja. Nah udah selesai untuk nyabuninnya, ini tinggal bilasin, dan bilasinya juga udah selesai. Sudah selesai untuk nyuci piringnya. Seperti biasa habis nyuci piring itu sinknya itu harus dilap manual seperti ini bunda. Kan yang tadi saya bilang sink saya itu tuh miringnya itu ke kiri bunda, jadi airnya gitu ngemplung di bagian kirinya gitu. Kalau nggak dilap manual gitu tuh suka bikin kayak lumutan gitu loh bunda, jadi kayak apa sih namanya, kayak lemak yang mengendap gitu, jadi harus tiap kali habis pakai gitu harus dilap-lap. Nah ini nggak lupa juga ini untuk kompornya, ini di bawah kompor juga kalau nggak dilap itu suka percikan minyaknya gitu. Kalau udah berhari-hari gitu kan jadi licin. Terus juga di tempat saya itu, di dapur saya itu suka ada kecoa gitu loh bunda, nggak tahu itu kecoa muncul dari mana, padahal itu juga udah dikasih kapur ajaib yang bagian di bawah sink, di bawah kompor gitu, tapi ya tetap aja muncul itu suka kecoa. Nggak tahu gimana ya bunda cara ngusir kecoa biar nggak
datang-datang mulu gitu. Lanjut lagi, ini saya ngejemurin. Tadi itu saya masak sambil ngegiling baju bunda. Ini udah siang ya, udah jam setengah 2-an saya baru mau ngejemurin. Padahal dari tadi ini saya saya rendam bunda. Rencana itu mau saya cuci manual gitu, saya sikat-sikat, tapi kok ternyata itu males gitu ya. Jadinya saya giling terus ini ngegilingnya juga udah agak siangan, tapi ya insya Allah sore nanti kering, soalnya ini cuacanya panas cetar ini. Oke, ini udah selesai untuk ngejemurin bajunya. Lanjut, ini saya mau sapu-sapu. Nah, ini untuk yang saya sapunya itu bagian dapur aja bunda, karena bagian yang lain tadi udah saya sapu. Ya sebenarnya tidak di dapur juga udah saya sapu, cuman kan udah dipakai buat masak lagi ya, pastinya banyak remah-remah yang pada jatuh di lantai gitu. Jadi ini saya sapu ulang untuk bagian dapur. Nah, ini sekalian juga ini saya mau buang sampah. Ini sampah saya udah penuh 1 kantong kresek gini. Terus lanjut, ini untuk kreseknya itu saya ganti. Ini saya kreseknya juga cuman pakai kresek bekas-bekas belanjaan gitu bunda. Jadi kalau belanja gitu, kalau kreseknya masih bagus, nggak bocor, nggak basah gitu, saya simpet ya buat piranti seperti ini bunda, buat tempat sampah. Oke bunda-bunda semuanya, sekian dulu untuk video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.